kita bahas yaitu sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Yang pertama kita bahas adalah awal mula Orde Baru. Di sini terjadi transisi demokrasi terpimpin dan ditandai dengan peristiwa G30 SPKI yang berdampak menurunnya kepercayaan terhadap Presiden Soekarno. Dikarenakan ada beberapa dugaan bahwa Presiden Soekarno terlibat dalam peristiwa G30 SPKI dan juga Presiden Soekarno tidak melakukan tindakan tegas terhadap PKI. Kemudian muncullah yang namanya Tritura atau Trituntutan Rakyat. Di sini merupakan tuntutan rakyat yang mana pada saat itu terjadi demo, terdiri dari berbagai kesatuan, yaitu Kesatuan Aksi Pelajar, Kesatuan Aksi Pemuda Belajar Indonesia, dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMIS pada tanggal 12 Januari 1966 mengeluarkan yang namanya Tritura, yang terdiri dari yang pertama, bubarkan PKI dan ormas-ormasnya, bersihkan kabinet dari unsur PKI dan turunkan harga. Pada saat demo ini terjadi kericuhan yang mengakibatkan mahasiswa meninggal dunia karena tertembak. Kemudian mahasiswa tersebut diberikan gelar pahlawan Ampera dari buntut peristiwa ini. Kemudian Presiden Soekarno mengeluarkan yang namanya Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar, yakni pemberian wewenang kepada Soeharto untuk mengamankan keadaan. Di sini terdapat 3 perwira yang menghadap Istana Bogor, yaitu Basuki Rahmat, Ahmad Mahmud, dan M. Yusuf. Kemudian terjadilah dualisme kepemimpinan yang mana yang menjalankan pemerintahan sehari-hari yaitu Soeharto, sedangkan presiden yang sah adalah Presiden Soekarno. Pada saat sidang MPRS, Soekarno mengeluarkan pidato yang dikenal dengan Nawaksara. Pidato pertanggungjawabannya akan tetapi ditolak oleh MPRS, sehingga pada tanggal 22 Februari 1967 Presiden Soekarno mengundurkan diri. Selanjutnya adalah kebijakan Soeharto sebagai pengemban Super Semar. Yang pertama adalah langsung membubarkan PKI dan ormasnya serta sebagai organisasi terlarang. Antara lain, ada namanya Lekrat dalam bidang kebudayaan, kemudian PKI dijadikan sebagai organisasi terlarang di Indonesia. Selanjutnya adalah membersihkan parlemen dari unsur PKI. Seperti yang kita tahu, pada masa demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno mencetuskan yang namanya Nasakom. Kemudian dilanjutkan dengan Kabinet Kaki 4 yang terdiri dari 4 partai pemenang 1955, yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Nah, parlemen ini diisi oleh beberapa anggota dari partai PKI, sehingga dibersihkan oleh Soeharto sebagai pengemban Super Semar. Pembekuan hubungan dengan RRT atau yang kita kenal dengan Republik Rakyat Tiongkok Cina, yang dimana dianggap Cina itu merupakan salah satu faktor pendukung dari peristiwa G30 SPKI. Selanjutnya, ada berbagai tahap MPRS penting terkait lahirnya Orde Baru. Antara lain yaitu ketetapan MPRS nomor 9 MPRS 1966 tentang pengesahan dan pengukuhan Super Semar, dan ketetapan MPRS nomor 10 MPRS 1966 mengatur kedudukan lembaga-lembaga negara tingkat pusat dan daerah. Selanjutnya adalah Kabinet Pembangunan 1. Tanggal 20 Februari 1967, Presiden Soekarno mengundurkan diri, kemudian diangkatlah Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya, Kabinet Pembangunan 1 dibentuk pada Juni 1968. Di sini pancakrida Kabinet Pembangunan yaitu menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai syarat mutlak berhasilnya pelaksanaan rencana pembangunan 5 tahun dan pemilihan umum, kemudian menyusun dan merencanakan realita.